Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arini Kimia Smart. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai struktur atom. Pembelajaran yang ketiga, kita akan membahas model atom mekanika kuantum dan bilangan kuantum. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut. Model atom modern kita sudah mempelajarinya pada pertemuan pertama bab struktur atom tentang teori-teori atom. Ada 5 teori atom yang sudah kita bahas. Untuk model atom modern atau yang disebut juga dengan model atom mekanika kuantum, model atom ini tidak bisa menjelaskan secara rinci di mana letak elektron itu berada. Jadi tahun 1926, seorang ahli yang bernama Schrödinger mengajukan suatu persamaan yang kini disebut dengan persamaan gelombang Schrödinger untuk mendeskripsikan keberadaan elektron. Jadi dalam teori atom mekanika kuantum atau teori atom modern, posisi elektron tidak dapat dipastikan tempatnya. Hal yang dapat dikatakan tentang posisi elektron adalah hanyalah peluang atau kebolehjadian tempat untuk menemukan elektron pada setiap titik dalam ruang di sekitar inti. Istilah lainnya untuk menyatakan peluang itu adalah densitas elektron. Jadi titik-titik di sini merupakan awan elektron. Elektron yang selalu bergerak, tidak bisa ditentukan tempatnya, dan hanya merupakan kebolehjadian atau peluang ditemukan elektron tersebut. Jadi daerah ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian atau dengan peluang untuk menemukan elektron akhirnya disebut dengan istilah orbital. Jadi orbital menggambarkan tingkat energi elektron, dan orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama akan membentuk subkulit. Sedangkan beberapa subkulit akan bergabung untuk membentuk kulit. Jadi kulit terdiri atas beberapa subkulit dan subkulit terdiri atas beberapa orbital. Selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan kuantum yang masih terkait dengan model atom mekanika kuantum tadi. Karena elektron tidak bisa ditentukan secara pasti dalam atom, maka untuk menentukan di mana elektron itu berada, kita mengenal bilangan kuantum. Ya, jadi pada teori atom mekanika kuantum, untuk menggambarkan posisi elektron, maka digunakan bilangan kuantum. Daerah kemungkinan terbesar ditemukannya elektron disebut dengan istilah orbital. Dan orbital memiliki bentuk yang berbeda-beda. Kita mengenal ada 4 bilangan kuantum. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama diberi simbol N yang menunjukkan kulit atom. Yang kedua, bilangan kuantum azimuth diberi simbol L kecil menunjukkan subkulit. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik diberi simbol M menunjukkan orbital, dan yang terakhir bilangan kuantum spin diberi simbol S yang menunjukkan arah rotasi elektron. Baiklah, kita bahas satu persatu tentang bilangan kuantum. Bilangan kuantum yang pertama adalah bilangan kuantum utama yang diberi simbol N. Bilangan kuantum utama menentukan tingkat energi orbital atau kulit atom. Bilangan kuantum utama dapat mempunyai nilai semua bilangan bulat positif, yaitu dari 1, 2, 3, dan seterusnya, dengan N menunjukkan kulit atom. Ya. Jadi untuk kulit pertama, nanti N sama dengan 1, kulit kedua N sama dengan 2, kulit ketiga N sama dengan 3, kulit keempat N sama dengan 4, dan seterusnya. Jadi bilangan kuantum ini
juga melukiskan besarnya ukuran lintasan elektron dalam atom ataupun jarak inti ke elektronnya. Lintasan dengan N sama dengan 1, kulit pertama disebut dengan lintasan K atau kulit K. Lintasan dengan N sama dengan 2 disebut dengan lintasan L atau kulit L. Lintasan dengan N sama dengan 3 disebut dengan lintasan M atau kulit M, dan seterusnya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Bilangan kuantum yang kedua adalah bilangan kuantum azimut yang diberi simbol L kecil. Bilangan kuantum azimut menyatakan subkulit. Jadi bilangan kuantum azimut dapat mempunyai nilai semua bilangan bulat mulai dari 0 sampai dengan N-1, di mana N tadi adalah nomor kulit atom. Ya, jadi bilangan kuantum azimut memberikan gambaran tingkat energi elektron pada subkulit. Ya. Jadi kalau pada bilangan kuantum utama menunjukkan kulit, untuk bilangan kuantum azimut menunjukkan subkulit. Suatu tingkat energi dengan bilangan kuantum N akan memiliki sejumlah sublintasan atau subkulit, di mana masing-masing sublintasan atau subkulit akan memiliki bilangan kuantum azimut yang berbeda. Harga bilangan kuantum azimut dimulai dari 0 sampai dengan N-1. Ya. Kemudian subkulit kita sudah mengenalnya pada bahasan konfigurasi elektron. Ada subkulit S, P, D, dan F. S adalah sharp, jadi P principal, D diffuse, F fundamental. Ya. Jadi untuk subkulit S, ya, L-nya berharga atau memiliki nilai L atau bilangan kuantum azimut 0, karena S, ya, hanya memiliki satu orbital. Ya. Jadi satu orbital, satu saja. Kemudian elektron pada subkulit P, di mana L-nya sama dengan 1, nanti akan memiliki 3 orbital yang akan kita bahas pada bilangan kuantum selanjutnya. Kemudian elektron pada subkulit D memiliki nilai L sama dengan 0, sedangkan elektron pada subkulit F mempunyai nilai L sama dengan 3. Ya. Kita lihat contohnya, kulit K adalah kulit pertama, maka nilai N-nya sama dengan 1, dan nilai L-nya, karena L memiliki nilai 0 sampai dengan N-1, karena N-nya sama dengan 1, maka N-1 juga sama dengan 0. Maka untuk L di kulit K sama dengan 0. Ya. Jadi 0 ini merupakan simbol nilai dari subkulit S. Untuk kulit L, di mana N-nya sama dengan 2 atau kulit kedua, maka nilai L-nya 0 sampai dengan N-1, N-nya 2 dikurangi 1, maka nilainya 1. Jadi L-nya 0 dan 1. 0 menunjukkan subkulit S, 1 menunjukkan subkulit P. Kemudian kulit yang ketiga, kulit M, ya, L-nya 0 sampai dengan N-1. N-nya 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi L-nya 0, 1, 2. 0 menunjukkan subkulit S, 1 menunjukkan subkulit P, 2 menunjukkan subkulit D. Untuk berikutnya, kulit yang keempat, kulit N, di mana N sama dengan 4, dan L-nya 0 sampai dengan N-4. N-4, N-nya 4 dikurang, N-1. N-nya 4 dikurang 1 berarti sama dengan 3. Sehingga L-nya memiliki nilai 0, 1, 2, dan 3. 0 menunjukkan subkulit S, 1P, 2D, 3F. Jadi nilai bilangan kuantum azimut tidak mungkin sama atau lebih besar dari bilangan kuantum utamanya. Maksimal
atau maksimal nilai L adalah n-1. Jadi selalu lebih kecil daripada bilangan kuantum utamanya. Anda perhatikan di sini bilangan kuantum utamanya 1, L-nya 0, jadi lebih kecil dari 1. N sama dengan 2, di sini L-nya 1, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan dengan bilangan kuantum magnetik, yaitu bilangan kuantum yang ketiga. Bilangan kuantum magnetik diberi simbol M yang menunjukkan orientasi orbital dalam ruang. Jadi, bilangan kuantum magnetik menunjukkan orbitalnya, di mana tempat elektron berada. Bilangan kuantum magnetik dapat mempunyai nilai minus L sampai dengan plus L. Ya, kemudian L tadi kan menunjukkan subkulit. Jadi ada subkulit S, P, D, F. S memiliki nilai 0. Jadi untuk subkulit S, maka bilangan kuantum magnetiknya atau M memiliki nilai 0. Kemudian subkulit P memiliki nilai 1, maka M-nya untuk bilangan kuantum magnetiknya adalah -1, 0, plus 1. Demikian juga untuk subkulit D. Subkulit D memiliki nilai 2, jadi mempunyai bilangan kuantum magnetik dari -2 sampai dengan plus 2. Jadi -2, -1, 0, plus 1, plus 2. Yang terakhir, subkulit F mempunyai nilai 3, sehingga mempunyai bilangan kuantum magnetik dari -3 sampai dengan plus 3. Itu -3, -2, -1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Ini semuanya merupakan orbitalnya. Satu angka menunjukkan satu orbital. Di sini ada 3, menunjukkan 3 orbital. Kemudian subkulit D memiliki 5 orbital dan subkulit F memiliki 7 orbital. Dan perlu diketahui bahwa setiap orbital hanya bisa menampung maksimum 2 elektron. Berikutnya, bilangan kuantum yang keempat adalah bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum ini menyatakan arah rotasi elektron. Jadi elektron itu di samping bergerak mengelilingi inti, elektron juga berotasi, yaitu berputar pada porosnya, sehingga akan menimbulkan impuls putar rotasi elektron. Ya, bilangan kuantum spin dinyatakan dengan S plus setengah atau plus 1/2, disebut dengan bilangan kuantum spin positif, yang artinya bahwa rotasi elektronnya searah dengan rotasi atom keseluruhan. Sedangkan S sama dengan -setengah disebut bilangan kuantum spin negatif, berarti bahwa rotasi elektron berlawanan dengan rotasi atom secara keseluruhan. Nah, jadi S tadi menunjukkan bilangan kuantum spin memiliki nilai plus setengah dan minus setengah. Jadi kalau arah rotasinya searah jarum jam, ya, maka nilainya plus setengah dan dituliskan dengan tanda panah ke atas. Sebaliknya, bila memiliki nilai S minus setengah, maka artinya arah rotasinya berlawanan dengan arah jarum jam dan tuliskan dengan tanda panah ke arah ke bawah. Jadi dalam tiap orbital hanya bisa menampung 2 elektron yang memiliki arah rotasi, arah putar yang berlawanan. Satunya ke atas menunjukkan plus setengah dan satu menunjukkan ke bawah panahnya bernilai min setengah. Hal ini sesuai dengan larangan Pauli. Kemudian larangan Pauli itu apa? Kita bahas di slide yang akan datang. Di sini contoh gambaran spin arah putar elektron. Anda perhatikan di sini arah putarnya searah dengan arah jarum jam, maka akan memiliki nilai plus setengah, dan apabila berlawanan dengan arah jarum jam maka akan bernilai min setengah. Kemudian bagaimana cara menentukan bilangan kuantum? Karena poin pokok bahasan pada kesempatan ini adalah bilangan kuantum. Jadi untuk menentukan bilangan kuantum dari elektron dari suatu atom harus memahami aturan-aturan atau asas dan larangan-larangan.
antara lain adalah asas Aufbau, aturan Hahn, dan larangan Pauli. Bagaimana menurut Aufbau? Menurut Aufbau, pengisian orbital selalu dimulai dari tingkat energi yang lebih rendah, kemudian ke tingkat yang energi lebih tinggi. Untuk prinsip Aufbau ini sudah dibahas pada bahasan konfigurasi elektron. Kemudian untuk asas Hahn, menurut Hahn, pada pengisian orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama, maka orbital dalam satu subkulit mula-mula elektron akan menempati orbital secara sendiri-sendiri dengan spin yang paralel sama, baru kemudian berpasangan. Yang ketiga, asas dan larangan Pauli. Jadi dalam sebuah atom tidak boleh ada dua elektron yang mempunyai keempat bilangan kuantum sama. Keempat bilangan kuantum yang dimaksud adalah N, L, M, dan S. Kalaupun N, L, M-nya sama, maka S-nya pasti akan berbeda. Langkah-langkah menentukan bilangan kuantum. Untuk menentukan bilangan kuantum suatu elektron dalam unsur atau dalam atom, langkah pertama adalah menuliskan konfigurasi elektron dalam subkulitnya, ya, bisa disingkat dengan gas mulia. Dan ini sesuai dengan aturan atau prinsip Aufbau. Yang kedua, menentukan letak kulit, subkulit, orbital, dan arah putar elektron dengan diagram orbitalnya. Berikut ini diagram dari prinsip Aufbau. Itu jadi untuk pengisian elektron selalu mengikuti dari tingkat energi yang paling rendah menuju tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi dimulai dari 1S, kemudian 2S, kemudian 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, dan seterusnya. Contohnya, bilangan kuantum dari elektron terakhir dari atom unsur Fe besi dengan nomor 26 dan masanya 56 adalah. Jadi, bagaimana cara menentukan bilangan kuantumnya? Langkah pertama, kita tulis dulu konfigurasinya. Fe memiliki nomor atom 26. Jadi elektronnya sebanyak 26. Kita distribusi dalam subkulit sesuai dengan prinsip Aufbau tadi. Dimulai dari 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, ini sudah 18 kalau dihitung, 2, 2, 6, 10 ya, 18, kemudian 4S2 sudah 20, dan berakhir dengan 3D6, jadi 26. Baik, konfigurasi ini bisa disingkat dengan konfigurasi gas mulia, ya. Masih ingat gas mulia itu ada di golongan 8, dimulai dari He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Kita singkat dengan Ar karena Ar memiliki nomor 18. Jadi di sini kita ambil 18 sampai di sini. Kita singkat dengan Ar, kemudian selebihnya kita tulis di belakangnya. Ya, yang kedua, menentukan letak elektron dalam kulit, subkulit, orbital, dan arah putar elektron. Kita lihat elektron terakhir pada unsur Fe terletak pada 3D6. Ya, kemudian kita lihat bagaimana menentukan bilangan kuantumnya. 3D6, angka 3 ini menunjukkan kulit. Kulit ditunjukkan dengan bilangan kuantum utama. Jadi, nomor kulit atau bilangan kuantum utamanya adalah 3. Kemudian D menunjukkan subkulit dan menunjukkan bilangan kuantum azimut yang diberi simbol L. Ingat, untuk subkulit tadi dimulai dari S memiliki nilai 0, P memiliki nilai 1, dan D memiliki nilai 2. Jadi D sini memiliki nilai 2. Kemudian 6 ini artinya menunjukkan elektron yang berada di subkulit D. Jadi ada 6 elektron yang ada di subkulit D. Untuk pengisian elektron dalam orbital harus sesuai dengan aturan Hahn. Jadi elektron menempati orbital dengan tingkat energi yang sama
mempunyai spin yang sama dulu, jadi paralel, jadi ke atas dulu semuanya, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah terisi penuh semuanya, baru elektron berikutnya mengisi ke orbital yang paling awal lagi dengan spin yang berlawanan atau berbeda. Jadi bilangan kuantum utama sudah, kemudian bilangan kuantum azimut sudah, kita tentukan bilangan kuantum magnetik. Jadi untuk bilangan kuantum magnetik di mana elektron terakhir itu tinggal, ya jadi ini elektron terakhirnya terletak di orbital minus 2, jadi M sama dengan 2. Sedangkan bilangan kuantum spin untuk elektron karena panahnya menghadap ke bawah yang terakhir, maka nilai S spinnya berharga minus setengah. Ya. Tadi contoh tentang menentukan bilangan kuantum dari elektron atau unsur. Sekarang silakan Anda mencoba menyelesaikan. Ada 2 nomor soal yang Anda bisa coba. Silahkan dikerjakan. Kalau ada kesulitan bisa menghubungi guru yang bersangkutan. Akhirnya saya akhiri. Selamat mengerjakan. Jangan lupa. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.